Bab 773 Dewi Leluhur Ras Manusia. Kita kan sudah berhubungan seks, jadi tidak perlu sembunyikan hal lain, kan? Waktu dengar jawaban tadi, Devan jadi agak bingung. Aku Nugua, wanita itu mengatakannya lagi. Jangan bilang, kamu Nugua yang membuat manusia. Ucap Devan dengan nada mengejek. Kalau dia benar Nugua, dia berarti sama dengan Raja Manusia Pausi. Apa maksudmu membuat manusia? Wanita itu bertanya dengan bingung. Karena lihat wanita itu tak mengerti, Devan pun mau memberi tahu padanya. Kamu tak tahu soal Nugua yang membuat manusia, tapi kamu sebut namamu Nugua. Di cerita Antares, Nugua itu yang membuat ras manusia. Dia buat dari patung tanah liat kecil dan dia jadikan manusia. Sehabis dengar perkataan Devan, Antares. Aku ingat, dulu sekali aku mampir di Antares karena terluka. Saat itu, di Antares tak ada manusia, lukaku cukup parah dan darahku keluar banyak, darah itu dihisap beberapa hewan. Lalu, pikiran mereka terbuka dan berpikir aku yang menciptakan mereka. Ucap Nugua dengan serius. Makin bicara, kamu makin terdengar keterlaluan. Devan pun tak tahu harus bicara apa. Dia jelas tak percaya dengan yang dikatakannya. Tapi dia melihat ke mata wanita itu. Dan sadar, mata wanita itu kelihatan sangat jernih. Dia tak bohong. Kamu, sungguh Nugua. Mata Devan melebar. Aku cuma punya nama itu, ucap Nugua. Dia kembali melihat sosok wanita yang indah itu. Devan pun menelan ludahnya. Kurang ajar. Apa yang sudah dia lakukan pada leluhur manusia? Kalau dipikir, dia juga keturunan Nugua. Lagi pula, dia membuat semua manusia. Sosok yang sangat hebat. Seharusnya, kamu bukan keturunanku. Lagi pula, kalian cuma binatang yang menghisap darahku, lalu mulai berkembang mirip aku. Jadi kalau dipikir, leluhurmu itu hewan-hewan itu. Nugua kelihatannya paham dengan yang dikatakan Devan, suaranya sangat indah. Devan, maksudmu, leluhurku itu binatang liar. Masuk akal juga. Devan sudah pernah belajar biologi. Dia tahu kalau manusia berevolusi dari hewan. Jadi, leluhurnya memang hewan liar. Ini, hewan berubah jadi manusia. Manusia bisa berubah jadi binatang. Untuk hewan, perubahan manusia seperti perubahan binatang. Gen wanita ini pun sangat kuat. Darahnya memicu perubahan manusia pada hewan. Lalu, tak lama, ras manusia pun tercipta. Tapi kalau dibilang begitulah kelahiran ras manusia, itu tak masuk akal. Sebab, ras manusia di semesta itu cukup besar. Keturunan manusia di Antares itu cuma sebagian kecil. Munculnya manusia di Antares, itu cuma kebetulan. Kalau Nugua tak terluka waktu jatuh ke Antares, tak akan ada hewan yang menghisap darahnya. Tak akan ada perubahan manusia. Jadi sama saja Nugua membuat manusia. Sehabis tahu siapa wanita itu, Devan pun jadi panik. Nugua itu dewi dalam cerita Antares. Dewa leluhur yang membuat umat manusia. Namun dia melakukan. Kalau dipikirkan, dia jadi mau mengatakan. Pantas saja wanita ini sangat sempurna. Ternyata semua manusia berkembang ke arah penampilannya. Bisa dibilang, cara pandang Devan pada kehidupan berubah total. Dia sampai bisa merasa, manusia sungguh dibuat dari lumpur oleh dewa. Itu lebih mudah diterima dari kebenaran tadi. Apa maksudmu kamu itu kuat sekali? Devan mencoba menenangkan diri, dia melihat ke arah Nugua. Nugua mengangguk, dan mengatakan, aku dulu Master Kosmik Pusat, waktu aku datang ke tempat ini semua kekuatan ilahi dan aturanku lenyap. Nugua pun kelihatan sedih. Dia dulu Master Kosmik Puncak. Namun saat ini, dia cuman orang biasa.
siluman kuda saja bisa menghabisinya. Sehabis dengar cerita Nugua, Devan pun menghembuskan napas. Gimana cara pergi dari ini? Devan melihat ke arah Nugua. Walau identitas wanita di hadapannya cukup membuatnya kaget, tapi dia benar-benar mau keluar dari tempat itu. Lagi pula, dia mau kembali ke dunianya. Sejak aku sampai sini, aku cuma tahu harus mengumpulkan 1 juta cairan penguat, barulah aku bisa pergi, ucap Nugua. Kamu sudah mengumpulkan berapa banyak? Tanya Devan. Kalau ditambah 10.000 hari ini, jadi 1 juta. Nugua pun kelihatan senang. Sehabis mengatakannya, dia seketika terdiam. Dia seharusnya tak membiarkan Devan tahu rahasia itu. Lagi pula, itu 1 juta cairan penguat. Demi mengumpulkan cairan penguat, dia membuat organisasi. Dia butuh waktu yang sangat lama. Barulah sehabis dia mengumpulkan banyak, dia bisa pergi dari tempat itu. Itulah sebabnya, sehabis dapat cairan penguat, dia tak minum 1 botol pun. Sebab hampir terkumpul semuanya. Jadi Nugua pun mengambil risiko besar. Mencuri cairan penguat. 1 juta cairan penguat bisa membawa 1 orang dari tempat terkutuk itu. Atau sekelompok orang. Tak ada yang tahu. Walau dia sudah berhubungan seks dengan Devan, dia dan Devan baru ketemu 2 kali. Dia tak terlalu tahu dengan Devan. Keadaan jadi sepi untuk beberapa saat. Devan jelas tahu yang dipikirkan Nugua. Dia pun memang tertarik dengan 1 juta cairan penguat itu. Sebab dia pun mau pergi dari sini. Kalau 1 cairan penguat cuma bisa membiarkan 1 orang pergi, dia mungkin akan langsung mengambilnya. Tapi tak harus mengambil milik Nugua. Siluman kuda itu punya banyak sekali cairan penguat. Kemungkinan lebih besar untuk mencapai cairan penguat. Waktu memikirkannya, Devan melihat ke arah 10.000 cairan penguat. Kemudian dia mengatakan, tenang Nikah, aku memang mau tapi aku tak akan merebutnya darimu. Sehabis dengar perkataan Devan, Nugua pun merasa agak lega. Tak lama, dia pun mengatakan, kalau mau mencuri cairan penguat siluman kuda, aku bisa membantumu. Nugua mengatakan dengan suara lirih. Wajahnya pun mulai memerah. Saat ini dia paham. Kalau Devan mau jadi hewan buas, dia butuh wanita. Dan dia itu wanita. Wanita yang sesuai dengan selera Devan. Tapi Nugua tak tahu, bagi Devan, dia tak cuma wanita yang sempurna. Dia itu leluhur ras manusia. Dia ini asal semua manusia. Dia mungkin bukan wanita paling cantik di semesta. Tapi bagi manusia Antares, dialah yang paling sempurna. Sebab semua manusia Antares berkembang menjadi dia. Bersambung.